Halo semua, perkenalkan nama aku Vivi. Kalian bisa panggil Bi atau Vivi. Oke, jadi sebelum kita mulai ke topik yang aku mau ngomongin, aku pengen tanya kalian dulu, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat. Dan kalau kalian kurang enak badan, tetap jaga kesehatan dan cepat sembuh. Oke, hari ini aku pengen ngomongin suatu topik yang cukup seru menurut aku, dan pasti menurut kalian juga cukup seru, karena kita bakal bahas kisah kehidupan seseorang yang inspirasional, yang kita bisa ambil petik pelajaran sesuatu yang berharga dari kisahnya. Dan uniknya aku nggak pakai kisah tokoh-tokoh yang udah ngetop banget, dan bukan kayak seorang pengusaha ya, misalkan kayak Jack Ma atau kayak Bill Gates segala macam, nggak. Aku pakai tokoh sejarah Indonesia. Siapakah dia? Yuk kita dengerin aja penjelasan aku yang berikut. Ayo, sekarang aku pengen nanya nih ke kalian, siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Insinyur Soekarno? Atau Deres Mohatta? Atau Ibu Kartini? Pasti kalian semua kenal sama ketiga tokoh itu. Bahkan bukan hanya kenal namanya, tapi kenal ceritanya juga kayak gimana. Nah, sekarang kalau misalkan aku sebut nama Johnny, apakah ada di antara kalian yang tahu siapa itu Johnny? Sadly, aku mengira-ngira dan aku ngepredik kalian banyak yang gak tahu siapa itu Johnny, karena aku sendiri pun baru kenal Johnny beberapa bulan yang lalu. Nah, kenapa bisa? Karena Johnny ini jarang sekali dimasukkan ke dalam buku sejarah. Padahal kisah yang dilakukan oleh si Johnny ini sangat-sangat menarik dan bahkan inspirasional sekali. Bahkan aku mengambil kisah Johnny ini sebagai pelajaran hidupku sendiri loh. Nah, gimana sih kisahnya si Johnny? Yuk kita simak. Berawal dari suatu wilayah namanya Manado, Sulawesi Utara. Di sanalah Johnny dilahirkan, tepatnya tanggal 9 Maret 1911. Jadi sedari kecil Johnny ini punya impian untuk menjadi seorang pelaut. Dia pengen menjadi seorang pelaut karena emang keinginan dirinya sendiri, plus aktivitas, kegiatan, dan masalah kehidupan dia itu menginspirasi dirinya untuk menjadi seorang pelaut. Apakah berhenti sampai di impian saja? Tidak ya. Jadi, Johnny memutuskan untuk bergabung ke dalam suatu organisasi yang dikenal dengan nama KPM. KPM merupakan maskapai pelayaran Belanda. Sebenarnya, KPM ini merupakan kepanjangan, kira-kira suaranya kayak gini. Koninklijke Pakketvaartmaatschappij. Nah, itu adalah bahasa Dutch yang aku nggak bisa baca. Jadi kalau Google Translate bacain buat kalian, kira-kira suaranya seperti yang tadi ya. Kalau di-convert ke Inggris, namanya itu adalah Royal Parcel Shipping Company. Setelah bergabung ke KPM, Johnny tidak berhenti sampai di situ saja. Dia berjuang untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, bahkan banyak orang yang menganggap beliau adalah seorang yang profesional sekali. Nah, kejadian tersebut terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah atau pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu sekitar tahun 1945, Johnny memutuskan untuk hengkang dari organisasi KPM, dikarenakan KPM merupakan maskapai pelayaran Belanda. Dan tentunya setelah kemerdekaan, Johnny ingin berpihak kepada negara Indonesia. Pada akhirnya, Johnny bergabung ke suatu organisasi yang dinamakan dengan ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia. Jeng 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 jeng. Ya, masa yang menegangkan pun datang, yaitu di sekitar tahun 1947 dan 1948, Belanda melakukan agresi militer. Tepatnya, Belanda ingin melakukan blokade wilayah udara dan laut di Indonesia. Kalau teman-teman menduga, kenapa sih ya kira-kira Belanda ingin melakukan blokade wilayah laut dan udara di Indonesia? Tentunya, Belanda ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Dan Belanda ingin melakukan suatu, ya istilahnya seperti program mungkin ya, program di mana orang Indonesia itu akan di-isolate sama mereka supaya orang Indonesia tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, dan pada akhirnya dengan kata kasar orang Indonesia dapat mati secara perlahan. Makin serunya, Johnny bersama dengan teman-temannya mengetahui niat jahat dari Belanda. Pada akhirnya, mereka menyusun rencana untuk menembus blokade Belanda dengan menggunakan sebuah kapal yang dinamakan dengan The Outlaw. Pasalnya, mereka akan melintasi Selat Malaka, mengumpulkan hasil bumi seperti teh, karet, dan lainnya, kemudian melakukan barter dengan senjata. Oh iya, kita harus tahu ya bahwa negara yang diajak untuk melakukan barter adalah negara Singapura, yaitu negara tetangga kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki hubungan yang baik. Nah, balik lagi nih ke Johnny.
apakah rencana Johnny berjalan begitu saja? Maksudnya, apakah berjalan mulus ataukah tidak? Tentunya, terdapat sejumlah masalah yang harus dialami oleh Johnny. Ia bahkan pernah ditangkap, diadili, ditodong, dan lain sebagainya. Tetapi, Johnny tetap berhasil melewati permasalahan tersebut karena, menurut pendapat saya sendiri, Johnny merupakan seseorang yang sangat beriman dan ia percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk Johnny. Karena itulah, ia dapat melewati berbagai macam rintangan dan permasalahan dengan baik. Terus kalau misalkan kalian bertanya, terus gimana endingnya? Apakah berhasil atau tidak? Ya, Johnny berhasil untuk kembali merebut kemerdekaan Indonesia yang sudah hakiki. Nah, kayak gitu kira-kira cerita singkatnya. Sekarang aku pengen kasih tahu sedikit aja tentang Johnny, kepribadian Johnny yang ternyata dapat menginspirasi kita secara pribadi. Yang pertama, Johnny adalah seorang yang sangat disiplin. Ia bahkan mengajari cucu-cucunya untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, dan jangan lupa untuk mencintai negaranya sendiri. Wah, keren banget gak ya? Yang kedua, Johnny adalah seorang yang pekerja keras dan pantang menyerah. Ia mengajarkan kepada kita untuk selalu berjuang melewati segala permasalahan, melewati segala rintangan, dan kita harus melakukannya dengan hati yang jujur dan yang tulus. Yang ketiga, Johnny mengajarkan kita untuk tidak bersikap diskriminasi. Johnny pernah mengatakan bahwa orang pribumi adalah mereka yang memperjuangkan negara Indonesia mati-matian, sedangkan orang non-pribumi adalah mereka yang melakukan korupsi. Ia juga mengatakan bahwa orang pribumi maupun non-pribumi semuanya sama di mata Tuhan. Nah, sekian dulu ya cerita teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga memotivasi dan menginspirasi kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian, sampai jumpa.